Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOCF MIPA UI, mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi yang ke-6 tentang tektonik lempeng, gempa bumi, dan interior bumi. Kita akan ke bagian ke-5, yang kita akan bahas tentang bagaimana mekanisme dari pergerakan lempeng. Nah, jadi ada beberapa sebab bagaimana lempeng itu bisa bergerak. Jadi inilah yang menjawab dari teori sebelumnya yang ditolak, yaitu teori uh, apungan benua. Nah, jadi ada beberapa uh, penjelasan atau beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana benua tersebut bisa bergerak atau lempeng tersebut bisa bergerak. Yang pertama adanya arus konveksi, di mana arus konveksi ini merupakan pergerakan yang disebabkan karena adanya perubahan temperatur. Jadi inilah yang menyebabkan adanya si lempeng ini bisa bergerak di atas dari astenosfer yang bersifat lebih liquid atau yang lebih plastis. Nah, di sini juga ada beberapa teori lain yang kita kenal sebagai slab pull dan ridge push. Nah, slab pull itu apa? Slab pull adalah mekanisme yang berkontribusi pada gerakan lempeng, di mana kerak samudra yang dingin dan padat tenggelam ke dalam mantel dan seperti menarik, makanya disebutnya pull dari litosfer yang tertinggal. Ini dianggap sebagai bagian dari lengan ke bawah dari aliran konveksi di mantel. Jadi bagian slab ini akan menarik dari si litosfer yang tertinggal. Kemudian juga ada si ridge push, ini berlawanan dari pull yang tadi ya. Jadi ridge push yang menyebabkan litosfer samudra meluncur ke bagian bawah dari sisi punggungan samudra di bawah tarikan gravitasi. Ini dapat berkontribusi pada gerakan lempeng. Kemudian kalau tadi kita berbicara bagaimana adanya arus konveksi, kali ini kita akan berbicara tentang konveksi mantel. Nah, di konveksi mantel ini ada yang kita kenal sebagai mantel plum atau gumpalan mantel. Gumpalan mantel itu apa? Atau mantel plum itu apa? Mantel plum itu adalah massa bahan mantel yang lebih panas dari biasanya yang naik ke permukaan, di mana mereka dapat menyebabkan aktivitas batuan beku. Nah, distribusi panas yang tidak merata di dalam bumi menyebabkan konveksi termal di mantel yang pada akhirnya mendorong gerakan lempeng. Nah, ini bagaimana model dari konveksi mantel. Ini jadi ada beberapa yang memang ini kan yang astenosfer ya, dia bergerak mengikuti dari arus konveksi, kemudian ini jadi arus konveksi mantel, di mana di beberapa bagian ada yang memang menyebabkan adanya si gumpalan mantel di bagian tersebut. Jadi di bagian-bagian seperti hotspot, kemudian nanti juga ada di bagian-bagian di oceanic ridge, ini akan melakukan penipisan lempeng yang menyebabkan adanya si mantel plum ini. Atau di beberapa lokasi ya, karena tadi tidak adanya konveksi mantel, ada juga yang dia langsung menuju ke hotspot ini ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai descending oceanic plate atau penipisan ya, penipisan dari kerak samudra. Oke, mungkin sekian dari materi ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan silakan untuk kuis untuk menguji seberapa paham Anda dalam materi kelima ini. Oke, demikian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kolom metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.